Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. 1 Korintus 16, satu ayat saja, ayat yang sudah sangat sering kita bicarakan, yaitu ayat 58. Mari kita baca bersama. 2-1. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan biarlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya, haleluya. Para anak Tuhan, inilah ibadah terakhir bagi kita untuk tahun 2016 ini. Dan sekaligus sebenarnya disebut ini ibadah penyambutan tahun baru. Lalu untuk melangkah ke depan, kalau 2016 saudara yang tahu apakah kerohanianmu berkembang, apakah engkau semakin mengerti, apakah engkau semakin kudus, apakah engkau semakin berbuah, kau yang mengerti. Sebab engkau yang melaksanakan panggilan itu di dalam dirimu. Tetapi saudaraku, yang diharapkan Paulus adalah supaya kita terus jangan pernah berhenti membenahi hidup kita, supaya kita terus mengabdikan diri kita, bahkan semakin kita tidak kelihatan dalam diri kita ini, atau seperti dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Mari kita lihat kepada Yohanes pasal yang ketiga. Inilah prinsip hidup orang percaya, supaya semakin hari yang kelihatan di dalam dirinya ialah Kristus Yesus. Ayat yang ke-30 saya akan bacakan. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Artinya begini, kita bukan lagi menjadi milik kita sendiri, tetapi kita telah menjadi milik Dia. Jadi keinginan kita jangan lagi kelihatan, tetapi apa yang diinginkan Tuhan untuk kita hidupi, untuk kita lakukan, itulah yang kelihatan. Sehingga perilaku kita akhirnya sama seperti perilaku Tuhan. Perilaku Tuhan itu perilaku yang betul-betul mengorbankan hidupnya demi kasihnya kepada kita manusia, mengorbankan semua apa yang Dia miliki. Sehingga saudara, kalau kita baca ulang Filipi pasal yang kedua ayat 5 itu sampai ayat 8, kita tentu sangat terkesima. Sebab apa saudara? Sebab kalau kita ingat Dia yang Maha Kuasa, Ia yang adalah Firman yang menjelma menjadi manusia, Ialah Allah yang menjelma menjadi manusia, ditinggalkannya sehingga sampai surga dengan penuh kemuliaan, datang ke dunia menjadi sama seperti kita, manusia yang miskin, manusia yang hina-hina, bukan manusia yang kaya, bukan manusia yang terhormat, bukan manusia yang mulia, tetapi manusia hina-hina. Makanya diejek orang. Bukankah dia anak Yusuf tukang kayu? Bukankah di tengah-tengah kita saudara-saudaranya ada? Kok dia ngaku-ngaku sebagai Mesias? Ini saudaraku,
yang kita lihat dalam Alkitab, ejekan daripada Farisi terutama maupun orang-orang sekampungnya. Tetapi memang kalau seperti itu ejekan, dia terima saja. Yang penting dia dapat jelaskan kepada manusia itu bagaimana mereka supaya yaitu terlepas dari hukuman kematian kekal itu, sehingga sampai kemudian disalibkan dia rela. Sebenarnya kalau ia mau, Bapa Surgawi sanggup mengutus berlaksa-laksa tentara surgawi untuk mempermalukan maksud dunia ini kepada dia. Tetapi dia tidak kemudian lakukan itu sebab apa? Karena memang dari semula rencana untuk penyaliban Yesus itu sudah direncanakan jauh hari demi terpanggilnya kita menjadi orang percaya, demi kehidupan kekal bagi kita. Jadi artinya di sana kita harus semakin kecil, tetapi yang ada dalam kehidupan kita yang kelihatan inilah perilaku yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Mari kita lihat dulu apa yang dikatakan oleh 1 Yohanes pasal yang kedua. Inilah yang perlu kita renungkan dalam hidup kita. Kalau pada malam hari ini kita sampai kepada pengakhiran tahun 2016, maka yang dituntut dari firman Tuhan kepada kita adalah supaya seperti ini hidup kita. Mari kita baca dulu 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga, 4, 5 dan 6. Kita baca bersama 3, 2, 1. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Inilah saudaraku, ayat yang ini terutama. Saya ulangi, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sama seperti Kristus telah hidup artinya memberikan hidup kita juga untuk orang lain, mereka yang belum terselamatkan, mereka yang belum mengenal kebenaran, mereka yang belum kemudian masuk dalam hidup yang dikuduskan. Kita harus berjuang bagi mereka. Itulah sebabnya saya harapkan saudaraku kita sepakat dalam menopang segala aktivitas pelayanan. Bahkan saya bersyukur dalam memposisikan sikap dan tindakan dari Bapak Ibu saudara kami sekalian yang rela ikut menyemarakan Natal luar kota walaupun capek. Tujuan kita adalah supaya di mana-mana berkobarnya sukacita untuk hidup dalam Tuhan itu menyala, itu berkembang, sehingga mereka pun saudaraku berjalan terus di jalan-jalan yang Tuhan telah tunjukkan itu, sehingga kita semua jemaat Tuhan menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Sebab sudah pasti kalau kita menyatu dengan Tuhan, saya yakin kita akan pasti menjadi berkat. Saya yakin kita betul-betul akan menjadi alat yang luar biasa. Dan saya harapkan kita semua nanti akan diinginkan orang. Kenapa? Wah, kayaknya mereka itu boleh lah menolong kita dalam kesukaran begini. Itulah kata orang nanti. Sebab apa? Ternyata apapun yang kita mohonkan kepada Tuhan, Tuhan dengar. Kalau Tuhan mendengar dua-dua kita, saya yakin. Bukankah kita menjadi orang yang disenangi orang kalau awalnya kita sangat dibenci?
Ada yang saya dengar di tengah-tengah keluarga Pentakosta yang sudah hidup benar-benar tidak Tuhan. Memang awalnya disingkirkan oleh semua keluarga, tapi lama-kelamaan mereka akhirnya tumbuh. Wah, benar juga yang kau ngomong itu, sebab terbukti Tuhan menyertaimu, terbukti mujizat selalu terjadi kepadamu, terbukti memang doamu selalu didengar Tuhan. Lalu mereka pun sering minta tolong untuk didoakan. Inilah kemudian mereka tunduk. Mereka tidak menjadi musuh lagi, tapi mereka menjadi sahabat. Kalau mereka tidak dapat sama dengan kita, kata mereka tidak mau keluar dari hubungan organisasi, mungkin dari rasa mereka nanti kemudian akan dicibir orang. Ini yang barangkali dalam batin mereka, bahkan dalam ucapan mereka, akui kita. Ini yang saya harapkan boleh terjadi dalam kita, karena kita memang bertindak positif di dalam percaya sepenuh kepada Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar mengaku, sebab memang dalam akhir zaman akan banyak orang tidak lagi yakin dengan ajaran yang sehat, tidak lagi mau menerima ajaran yang sehat. Satu contoh soal saudaraku, tidak banyak lagi orang yang siap memikul salibnya untuk mengikut Yesus. Tidak banyak lagi. Mereka katakan, wah sekali selamat, selamanya selamat. Lalu saya katakan, kalau begitu, wah, dia terima Yesus. Kalau pengajaran sekali selamat, selamanya selamat itu sekarang sudah beredar. Kalau terima Yesus dibaptis kemudian, lalu kata mereka itu sudah selamat selama-lamanya. Lalu ini nanti kalau menjadi garam, ini tetap saja selamat, karena dia mengakui sebagai Tuhan. Jadi mana ada kita seperti itu? Mana ada kita menulis seperti itu? Tapi kita sekarang kecontohan hati manusia. Inilah yang kemudian diserang manusia, pengajaran yang seperti itu, yaitu jalan lebar, pelayanan jalan lebar, bukan pelayanan jalan yang sempit seperti tema ini. Mereka coba rombak ini dengan pelan-pelan, dengan tujuan supaya banyak pengikut mereka, dan bahkan banyak dan para pendeta sekarang telah mulai keluar dari ketidaksadaran untuk ikuti ide-ide mereka. Itulah sebabnya kalau orang tidak dipimpin Roh Allah pasti tersesat. Oleh itulah saudara dalam Tuhan, dikatakan di sini ayat 58 tadi, supaya kita menjadi orang yang betul-betul berjuang, bahwa memang upaya kita di dalam memperjuangkan keselamatan itu tidak akan sia-sia. Saya ulangi baca. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Di dalam ayat lain dikatakan oleh Paulus begini. Saya ajak kita kepada Filipi pasal yang kedua. Di sini dikatakan, saudara, ayat 12 dan 13 kita baca bersama. Ayat 12 dan 13. 2-1. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Jadi kalau kita memang oke kepada Tuhan, sehingga saudaraku, kita pasti takut menolak. Saya ulangi kepada saudara, saya sering sekarang ini paling lambat jam 3 sudah harus berwudu di kamar saya. Terkadang jam 2, kadang sampai kita katakan, Tuhan, ini masih terlalu pagi, saya baru tidur 2 jam, tolonglah Tuhan. Tapi tolong didorong kita berdoa.
Akhirnya, wah nanti kalau saya melawan, bukankah kesehatan itu di tangan hukum? Ya sudah, mulai. Dengan saudaraku terkadang begitu penat perasaan tuh, tapi saat seperti itulah kita kemudian beri, saya besoknya segar. Kenapa? Karena sumber kesehatan itu dari kemampuan percaya, dari kesungguhan percaya. Jadi bagi saya, pergumulan untuk bergantung kepada Tuhan itu topik utama dalam segala waktu. Tidak ada yang lain. Sebab tidak ada pikiran saya untuk yang lain-lain. Tapi seperti Paulus, apa yang dikatakan dalam pasal yang ketiga ayat ini, Filipi ini, dia katakan demikian. Mari kita baca ayat yang ke-12 sampai 14. Kita baca bersama. Ini tolong diulang-ulang ya, supaya kau juga belajar. Cuma contoh dia. 3, 2, 1. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya. Inilah yang perlu kita harapkan untuk kita lakukan dalam setiap hari yang diberi Tuhan kepada kita ke depan, sehingga jangan satu hari pun kita meremehkan kasih karunia itu. Jangan satu detik pun kita kemudian menganggap sepele akan kemurahan Tuhan yang sampai kepada kita. Sebab itulah hidup yang berarti, itulah hidup yang berguna, itulah hidup yang mempunyai manfaat yang sangat besar. Jadi kadang-kadang kalau saya telepon saya menang, belum bangun juga, ada yang pikir nama kau kehe waktu sifat. Telepon cepi itu kontak kehe. Karena alas tahun aku jadi pilih telepon dan yang telepon. Kenapa? Kita punya tujuan ini. Pasti yang pertama kita lawan adalah daging kita, bukan orang lain. Daging kita yang kita lawan, pikiran kita. Sehingga Amsal 3 ayat 5 itu katakan, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini harus kita benamkan. Sebab pikiran Allah melebihi segala-galanya. Jadi jangan katakan, wah, kalau tidak saya pikirkan bagaimana hidup saya, masa depan saya. Memang engkau yang memberikan nafasnya. Mari dulu kita lihat detailnya Tuhan memperhatikan kita. Kepada Matius 5 pertama. Ini detail yang luar biasa dari ini supaya kita perhatikan, supaya jangan kita lupa. Ini Tuhan ingatkan kita di sini. Ayat 36 saya akan bacakan atau kita baca bersama 21. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Mari kita kepada pasal 10. Bagaimana Tuhan secara detail betul-betul memperhatikan kita dan juga mengingatkan kita. Ayat yang ke-30, 3, 2, 1. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semua. Kalau dalam bahasa benar dikatakan, ya kita lebih berharga dari segala ciptaan yang lain.
Maka kalau digambarkan di sana burung di udara tidak pernah menabur dan tidak pernah menuai, tetapi dipelihara oleh Allah. Dan kamu sendiri lebih daripada burung-burung di udara. Maka dari situ saudaraku, saya katakan adalah bodoh kalau kita keluar dari hadirat Tuhan. Justru sangat indah, tetapi tegaskan, saksikan terus perbuatan Tuhan itu kepada orang lain. Kedahsyatan Tuhan itu, keluar biasa Tuhan itu, kita harus betul-betul tetap perbincangkan dari sehari ke sehari. Sehingga itu yang menumbuh kembangkan kita di dalam segala-galanya, sebab anugerah demi anugerah yang tanpa batas Tuhan beri. Oleh itu saudara dalam Tuhan, malam ini supaya tetap catat merupakan ayat firman yang terakhir untuk 2016 yang kita dengar malam ini, supaya kau renungkan bagaimana Paulus seperti dikatakan tadi berlari kepada tujuan, itu panggilan Kristus Yesus. Berlari artinya sepenuh hati, sesungguh-sungguh memang kekuatannya, segala napasnya, segala perhatiannya. Tidak ada 1% pun yang melihat ke belakang lagi. Berlari sepenuh hati berarti tidak ada pandangan kepada yang lain. Itu sudah sangat serius. Itu kata Paulus yang dia lakukan. Lalu Paulus katakan dalam 1 Korintus 11, hendaklah kamu menurut teladan hidupku, sama seperti aku juga telah menurut teladan hidup Kristus. Saudaraku, jangan banyak menyangka dalam hatimu. Sering dikatakan Tuhan, kelihatan kepada diri sendiri, tapi rohmu tidur. Rohmu tidur sebab engkau tidak akan ganggu firman Tuhan. Perhatianmu ke tempat yang lain. Saya berharap saudaraku konsentrasikan tubuh rohmu betul-betul tinggal di dalam kebenaran firman. Kondisikan sehingga kau nanti bisa berkata demikian. Nah, kita baca Galatia pasal yang kedua ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi inilah tekad kita yang saya harapkan untuk kita buat terukir dalam hati kita, dan juga ke depan upaya kita terus terkonsentrasi sesegera mungkin masuk kepada hidup yang kekal. Sebenarnya bagi seorang yang namanya sudah terdaftar di surga, nggak apa-apa, nggak tanggung mati, tapi kita masih perlu itu, masih perlu untuk orang banyak. Itu makanya kita tidak harapkan yang masih potensial jangan berlalu. Tidak ada masalah kalau sudah namanya ada tertulis di surga. Tapi kalau boleh kita minta Tuhan yang potensial jangan dulu, sebab membutuhkan kesempatan hidupnya itu menjadi berkat kepada banyak orang. Itu perlu itu. Kalau pertama kita sudah ada dalam kitab hidup, kenapa takut? Saya sendiri tidak pernah takut untuk itu. Tetapi lebih bagus kalau kita kemudian boleh terangkat bersama-sama dalam zaman pengangkatan gereja Tuhan. Makanya sepanjang hari kau berjuang. Hidup yang kuhidupi bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang diam di dalam aku. Jadi dengan pikiran Kristus inilah kita beraktivitas. Kalau itu yang kita hidup, maka
saya yakin sukacitamu sangat luar biasa. Dan masa depanmu terang benderang, pasti luar biasa, lebih daripada apa yang kau mampu lakukan tanpa Tuhan. Artinya sering orang yang di bawah sana dengan semaksimalnya mereka bekerja, tetapi kekacauan hati dan jiwa selalu kita dapatkan, selalu kita dengar. Namun orang yang di dalam Tuhan, sederhana hidupnya tetapi ada kebahagiaan, itu tetap menjadi satu faktor ataupun kenyataan dalam hidupnya orang percaya. Oleh sebab itu berteguhlah kita semua, dan mari kita song-song hari esok dengan sukacita di dalam Tuhan, dan biarlah kita bersungguh-sungguh berdoa berkata supaya pengakhiran hari kita tetap kita disadarkan Tuhan untuk taat setia kepada-Nya. Semua kita datang kepada-Nya dengan pujian penyembahan kita. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Semua berdoa.